Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin mantan berusaha untuk membencimu, semakin dia menderita tidak bisa melupakanmu. Tunggu saja dia menyerah dan minta kembali kepadamu. Ya, jadi banyak orang ketika berpisah agar bisa cepat melupakan mantannya, maka yang mereka lakukan adalah membenci. Ya, padahal mereka yang salah, mereka yang berkhianat, mereka yang berpaling. Dan mereka berusaha untuk membenci. Harapannya apa? Ketika kebencian itu muncul, hadir, maka dia bisa melupakan orang yang sangat berjasa di dalam hidupnya. Padahal itu adalah sebuah kesalahan yang teramat sangat mendasar, ya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang membenci, maka yang dia lakukan apa? Setiap saat mendoktrin hatinya, ya, agar membenci seseorang. Ketika dia mendoktrin hatinya, ya, maka dia nyari-nyari itu, bahkan membuat berbagai argumentasi, berbagai alasan, ya, untuk mendapatkan pembenaran agar dia bisa membenci orang yang sebenarnya dia cintai, ya. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu, justru waktunya dia habiskan hanya untuk berpikir tentang Anda, mencari-cari kelemahan Anda, mencari-cari kesalahan Anda. Ya, selalu dalam pikirannya ketika hatinya membisikkan bahwa sejujurnya dia masih mencintai Anda, nah pikirannya akan melawan. Ya, saya tidak salah kok meninggalkan dia karena dia egois. Saya tidak salah kok meninggalkan dia karena dia matre. Ya, saya tidak salah kok meninggalkan dia karena bersama dia saya menderita. Saya hanya jadi babunya. Saya hanya jadi pesuruhnya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal ketika realitanya tidak seperti itu, ya. Dalam waktu dia sadar, misal kalau dia tidur setiap hari 8 jam, ya, artinya dia melek selama kurang lebih 16 jam. 16 jam, taruhlah 15,5 jam waktu yang dia gunakan setiap hari oleh pikirannya untuk mendoktrin hatinya bahwa pilihan yang dia ambil adalah pilihan yang benar, bahwa dia benci dan dia akan konsisten untuk terus membenci Anda. Hati Anda mungkin sesekali saja berbisik, tapi kan tidak seperti itu. Kenyataannya dia tidak egois kok. Kenyataannya dia orang baik kok. Kenyataannya dia justru membantu Anda, bukan justru Anda yang menjadi pesuruh dia. Ya, bersama dia Anda bahagia kok. Bersama dia Anda menjalani hidup dengan mudah dan seterusnya, ya. Nah, hati manusia itu adalah air. Pikiran manusia itu adalah api. Dan selamanya api pasti kalah dengan air. 16 jam waktu yang dia gunakan untuk membenci Anda ketika dia tidur. Alam bawah sadarnya justru mengkonfirmasi yang berbeda, ya. Dalam mimpi, alam bawah sadarnya menyampaikan bahwa mantannya ini adalah orang baik. Mantannya ini adalah orang yang memiliki dedikasi yang baik di dalam menjalani sebuah komitmen. Bahwa mantannya ini mencintainya dengan tulus, ya, beda dengan pasangannya yang sekarang, dan seterusnya. Maka ketika pergulatan antara pikiran dan batinnya terjadi setiap saat, bahkan ketika dia tidur, dia akan menjadi orang yang sangat menderita, ya. Nah, maka
dalam kondisi yang demikian, apa yang perlu Anda lakukan? Saya sarankan Anda duduk manis saja, ya, dan ditunggu saja. Pada satu titik, dia akan mengalami kelelahan yang luar biasa, dan pada akhirnya pikirannya akan tunduk kepada hatinya untuk mengakui bahwa dia masih mencintai Anda dan selamanya akan begitu, ya. Nah, yang penting Anda jangan merusak pikiran dan merusak hati Anda. Anda terus menjadi orang yang baik dan belajar bersyukur. Mungkin saat ini mantan tidak berada di dekat Anda, tetapi kan Anda masih baik-baik saja, fisik Anda sehat, ya, kemudian finansial Anda juga baik, prestasi akademis Anda di sekolah, di kampus dan seterusnya juga berjalan dengan baik, ya, karena dengan bersyukur hati kita itu menjadi sehat. Dan perbanyak untuk melihat ke bawah, ya, karena kalau melihat ke atas terus bisa silau. Melihat ke bawah, melihat kondisi orang yang jauh lebih tidak beruntung dari kita. Biarpun sekarang mungkin kita harus kehilangan cinta kita, tapi kita masih dikaruniakan Tuhan tubuh yang sehat dan kuat, akal yang sehat dan baik, hati yang baik, pekerjaan yang mapan, dan seterusnya. Maka ketika kita pandai melihat ke bawah, kita akan tetap bersyukur. Walaupun mungkin pada saat ini kita merasa kurang lengkap karena cinta tidak sedang bersama-sama kita. Dengan banyak melihat ke bawah, kita akan selalu menjadi orang, menjadi manusia yang tidak pernah mempertanyakan keputusan Allah untuk hidup kita. Kita selalu bisa mengambil hikmah, mengambil ibroh. Ini mungkin yang terbaik untuk saya pada saat ini berjauhan dengan dia. Karena dengan berjauhan, saya bisa fokus menyelesaikan kuliah saya. Karena dengan berjauhan, saya bisa fokus untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda. Bayangkan kalau masih bersama-sama, harus siap selalu antar jemput, harus selalu siap mendengarkan keluhannya, curhatnya, marah-marahnya, dan seterusnya tadi. Dan semoga ketika dia kembali, dia sudah dalam kondisi yang lebih bijaksana dan sabar, ya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawahmu, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.